Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan suara saya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak berbincang-bincang kembali mengenai gangguan kecemasan yang tidak terkendali. Bagaimana proses penyembuhan diri kita agar terbebas dari gangguan kecemasan sekaligus gangguan psikosomatik. Nah, pada video sebelumnya, memang kunci pertama yang harus kita lakukan adalah menjalani proses hidup yang tenang. Karena dengan ketenangan yang bisa kita lakukan, dengan kita bisa berkonsentrasi menjalani aktivitas hidup kita sehari-hari, gangguan kecemasan akan hilang dengan sendirinya. Nah, banyak sekali orang yang memiliki gangguan kecemasan diawali dari perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan benci, bahkan kemarahan yang kita hadapi biasanya berlangsung lama, berlarut-larut, mungkin akan menimbulkan trauma yang mendalam sehingga memunculkan perasaan dendam kesumat. Nah, ini tentu sangat berbahaya buat kondisi pikiran kita, karena seperti kita ketahui, perasaan dendam sama saja juga perasaan yang akan menyakiti diri kita sendiri, karena kita sudah paham gangguan kecemasan akan mudah masuk ke dalam orang yang memiliki perasaan marah, perasaan benci, dan perasaan kecewa. Untuk itu yang menjadi permasalahannya, kadang-kadang kita dilematis. Orang-orang yang membuat kita marah, membuat kita benci, membuat kita kecewa, kadang-kadang orang-orang yang berada di dalam lingkaran paling terdekat di dalam hidup kita, baik itu teman kerja, kemudian sahabat kita, saudara kita, atau bahkan keluarga kita sendiri. Nah, ini tentu butuh pikiran yang jernih agar kita tidak mudah tertrigger untuk marah. Karena kalau kita misalnya setiap hari harus berinteraksi dengan orang-orang yang kita anggap toksik, kita anggap menyebalkan, yang tidak kita sukai hadir di dalam kehidupan kita, akan memancing perasaan marah yang akhirnya proses kesembuhan yang kita idam-idamkan tidak kunjung kita dapatkan. Nah, tentu saja kita harus berbesar hati untuk bisa mengerti dulu, memaafkan dulu kondisi yang sedang kita hadapi. Karena bagaimanapun ketika kita mungkin merasa marah dan dendam dengan orang-orang yang kita anggap mengecewakan, menyakiti, mengkhianati kita, jangan lupa biasanya orang-orang yang terdekat itu juga pasti banyak jasanya, pasti banyak kebaikannya, tapi jasa dan kebaikannya kadang-kadang terhapus, kadang-kadang kita lupakan karena kita hanya fokus kepada rasa marah dan dendamnya itu. Sangat dipahami, sangat dimaklumi, biasanya kekecewaan yang paling besar adalah ketika kita sudah berbuat baik sebaik-baiknya, atau bahkan kita sudah berusaha menyenangkan orang yang bersangkutan, tapi orang tersebut mengabaikan, bahkan justru balik menyakiti diri kita sendiri. Nah, makanya banyak disebut juga hidup pilihan, tapi sekaligus bukan pilihan. Bukan pilihan dalam pengertian kita tidak tahu kita nanti takdirnya akan dilahirkan dari keluarga siapa, orang tuanya siapa, saudaranya siapa, tetangganya siapa, berteman dengan siapa, bersahabat dengan siapa, dan nanti ada cerita konflik apa, ada cerita indah apa, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut rangkaian takdir, kodo dan kodar yang semestinya harus kita terima dengan lapang dada. Kuncinya memang kita harus menerima dulu, kemudian memaafkan, karena sebelumnya kita sudah mewanti-wanti bahwa memaafkan bukan kepentingan orang lain, tapi justru untuk kepentingan kebaikan diri kita sendiri, sehingga lama-kelamaan kita sudah bisa mengabaikan sumber permasalahan yang membuat kita marah, kemudian kita bisa memulai hidup yang baru,
yang mungkin lebih berwarna lagi, lebih indah dari hari-hari sebelumnya. Seandainya ternyata hal itu juga tidak bisa kita lakukan, artinya memang kondisi kita masih rapuh, kondisi kita masih sulit untuk bisa melupakan kejadian yang membuat kita trauma, kita bisa pindah ataupun bisa mencari suasana yang baru. Seandainya mungkin itu di lingkungan pekerjaan, tidak ada salahnya juga kita bisa memilih pekerjaan yang baru. Tentu saja hal ini butuh pertimbangan yang matang karena akan beresiko, karena hal ini juga akan berpengaruh kepada kebutuhan proses kehidupan kita sehari-hari, keberlangsungan hidup kita untuk tempat kita mencari nafkah. Begitu juga seandainya permasalahannya dengan keluarga, tentu apabila yang dihadapi orang tua, hal ini juga perlu kehati-hatian. Tapi banyak juga kasus diantaranya orang-orang yang memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga, ketika orang itu pindah mencari tempat baru, sekian lama akhirnya orang tersebut bisa move on, kemudian bisa bahagia dan ceria kembali. Setelah pulang bertemu dengan keluarganya sudah bisa berbaikan lagi. Nah, itulah teman-teman semua, jalan hidup manusia memang tidak ada yang tahu, penuh dengan misterius, tapi di situ kita punya pilihan. Kalau tadi bukan pilihan, kita takdirnya seperti apa, dan di sini adalah pilihan. Pilihannya adalah sikap kita. Artinya sikap kita juga harus didasari dengan rasa iman dan rasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya ketika kita masih punya perasaan benci, kita harus ingat seingat-ingatnya bahwa tujuan hidup kita niatnya adalah beribadah. Ketika kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi ternyata orang lain itu menyakiti kita, mengkhianati kita, kalau kita bisa memaafkan, justru pahala kita akan naik, pahala kita akan bertambah berkali-kali lipat. Kesabaran justru akan mengantarkan kita kepada ketenangan. Nah, kalau sebaliknya, kalau kita mudah marah, terpancing emosi, dan memiliki rasa dendam, yang rugi diri kita sendiri, double kill. Jadi kita sudah terluka karena disakiti, dan juga kita menderita gangguan kecemasan yang tidak terkendali hingga psikosomatik. Nah, artinya memaafkan sebenarnya bukan kepentingan orang lain, tapi buat kepentingan diri kita sendiri. Kita abaikan permasalahan yang lama dan memulai menjalani hidup yang baru lagi. Teman-teman semua, gangguan kecemasan seandainya bisa hilang, otomatis kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Kebahagiaan adalah kegembiraan yang dirasakan dari suasana damai. Dan saya harap teman-teman semua dimanapun Anda berada yang mengalami gangguan kecemasan segera sembuh, karena saya juga dulu pernah mengalami gangguan kecemasan. Sangat tidak enak sekali, sangat menyiksa, bahkan menjalani hidup pun terasa berat dan terasa melelahkan, sehingga saya terdorong untuk bisa menyembuhkan, memberikan motivasi kepada rekan-rekan semua yang memiliki masalah gangguan kecemasan yang tidak terkendali ataupun masalah psikosomatik. Dan itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.